Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, 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 wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas berkat rahmat, taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat berhadir kembali, bertatap muka, bersilaturahmi, belajar daring, ya, belajar melalui aplikasi meskipun kita tidak dapat bertatap muka. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin terkait materi PIPS secara regional dan secara global. Nah, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, mungkin pada pertemuan kemarin masih mengingat materi-materi yang telah kita bahas. Ada membahas tentang ruang lingkup terkait materi-materi PIPS itu sendiri, ya, ruang lingkupnya apa saja kemarin yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, ya, terutamanya sumber-sumber yang memang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, kehidupan peserta didik itu sendiri. Salah satunya bisa dari keluarga, dari sekolah, bahkan dari masyarakat itu sendiri. Dan akan lebih bagus lagi lingkupnya lebih luas, yaitu dari Indonesia, lingkupnya secara nasional dan secara internasional. Jadi tergantung dari kompetensi atau ruang lingkup yang kita bahas. Nah, oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi, ya, materi berupa PIPS yang bersifat regional dan global. Mungkin secara kita pahami secara sederhana, regional itu ruang lingkupnya tidak terlalu luas, ya, cakupannya hanya sekitaran Kalimantan Selatan atau Pulau Kalimantan. Nah, sedangkan yang bersifat global itu bisa jadi itu lingkupnya lebih luas dari lingkup regional. Bisa jadi itu ruang lingkupnya Indonesia, bahkan Asia Tenggara, bahkan dunia, ya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan membahas terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Oke, yang pertama, tujuan pembelajaran kita mengenal konsep sumber belajar. Yang kedua itu kita mengenal konsep bahan ajar. Yang ketiga, menjelaskan materi pendidikan IPS secara lokal atau regional. Dan yang terakhir, menjelaskan materi pendidikan IPS secara global. Oke, yang pertama kita berbicara sumber belajar terlebih dahulu. Nah, sumber belajar maupun konsep bahan ajar itu sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Namun mungkin teman-teman bisa membuka kembali, ya, bisa membuka kembali konten-konten telah saya buat pada pertemuan atau semester kemarin. Bisa dilihat kembali pada channel YouTube saya terkait konsep sumber belajar dan bahan ajar. Oke, kita lanjutkan. Let's begin. Ayo kita mulai, ya. Mohon dilihat dan diperhatikan. Mohon ditonton dan diperhatikan. Oke. Nah, di sini kita berbicara sumber belajar tematik, ya. Jadi kalau kita berbicara tematik itu yang jelas, yang namanya IPS itu kan dibelajarkan itu bisa melalui pendekatan tematik maupun pendekatan parsial, ya. Nah, kalau kita pahami secara mendalam, ya, artinya tematik di sini sumber belajar IPS itu sendiri harus berkaitan dengan tema-tema tertentu. Artinya sumber belajar IPS itu sendiri harus dinaungi oleh tema-tema tertentu, khususnya di sekolah dasar. Seperti yang telah kita bahas kemarin, ya, terutama pembelajaran IPS itu diajarkan atau dikaitkan atau dinaungi oleh dengan pendekatan-pendekatan terpadu. Nah, tanpa berpanjang lebar bisa kita lihat sendiri, ya, yang namanya definisi dari sumber belajar itu sendiri. Nah, jadi kalau pada poin pertama menurut Yusuf, sumber belajar itu adalah segala jenis media, benda, fakta, ide, orang, dan yang lain-lain dapat mempermudah terjadinya proses belajar. Nah, itu menurut Yusuf. Jadi segala sesuatu bisa itu media, bisa benda, fakta, ide,
orang, yang lain-lain, tujuannya mempermudah pembelajaran. Nah, selanjutnya sumber belajar menurut sumber belajar di sini ya, segala sesuatu, benda, fakta, orang dapat menimbulkan proses belajar. Nah, yang pertama itu mempermudah, yang kedua itu mempermudah proses belajar. Oke, mungkin bisa ditangkap tadi pembelajaran definisi-definisi yang telah disampaikan oleh Yusuf dan yang lain tadi. Nah, selanjutnya sumber belajar PIPS ya. Nah, PIPS seperti yang kita bahas sendiri tadi, yang namanya PIPS itu dibelajarkan ya, atau ditekankan atau ditanamkan ya, yang jelas itu dibelajarkan dalam suatu kurikulum, yang jelas itu menggunakan pendekatan. Nah, pendekatan itu kalau di sekolah dasar itu seperti yang saya bahas itu pendekatan terpadu ya. Nah, terpadu itu kaitannya tadi ya seperti tematik tadi, harus ada tema-tema tertentu yang dikaitkan. Oke, nah di sini kita membahas secara ringkas terkait definisi yang lain dari sumber belajar. Nah, menurut Sujana dan Ripai, sumber belajar itu segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberikan kemudahan kepada seseorang dalam belajar. Nah, kata kuncinya di sini yaitu segala sesuatu, segala daya ya, yang bermanfaat untuk peserta didik ya, khususnya di situ. Nah, poin kedua di sini, sumber belajar itu segala sesuatu yang dapat digunakan memfasilitasi kegiatan belajar. Nah, poin kedua di sini memfasilitasi ya. Nah, jadi ada berbagai persepsi di sini, silahkan dipahami sendiri. Oke, dalam menyusun sumber belajar sendiri itu ada beberapa definisi tadi sumber belajar. Nah, selanjutnya sumber belajar sendiri itu ada yang bersifat bahan ajar ya. Nah, di sini bahan ajar sendiri itu segala sesuatu yang digunakan untuk belajar atau memfasilitasi belajar. Nah, di sini dikutip dari Trianto ya. Adapun poin-poin penting dalam menyusun bahan ajar tersebut, yang pertama yaitu memetakan kompetensi inti, dasar, indikator dan tujuan pembelajaran, menetapkan jaringan tema, yang selanjutnya identifikasi materi pokok, menentukan pengalaman belajar, dan menentukan bahan ajar. Oke, adapun fokus dari menentukan materi PIPS ya, seperti yang dibahas pada pertemuan sebelumnya atau pada konten video yang saya buat pada pertemuan sebelumnya atau pada momen sebelumnya, itu membahas tentang materi PIPS. Nah, PIPS itu sendiri materinya harus mencakup atau harus terstandar berdasarkan standar isi. Standar isi itu apa? Standar isi itu merupakan kriteria dari isi pembelajaran PIPS atau pengetahuan ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini mengacu pada Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Nah, pada poin di sini bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat di sini materinya dari kelas 4 sampai kelas 6. Ruang lingkupnya di sini yaitu berbicara tentang geografis, interaksi sosial, kehidupan bangsa negara Indonesia. Selanjutnya waktu keberlanjutan dan perubahan, perkembangan kehidupan bangsa dan seterusnya. Nah, di sini bisa kalian lihat atau bisa kalian unduh pada deskripsi video pada pertemuan yang lalu. Jadi bisa saja kalau mau membaca dokumennya secara panjang lebar bisa diunduh di link deskripsi pada video sebelumnya. Jadi acuan dalam membuat materi tersebut yaitu ini ya, standar isi PIPS berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Oke, nah di sini berbicara materi bersifat regional. Nah, secara definisi materi yang bersifat regional itu disusun untuk memanfaatkan potensi serta kearifan lokal tertentu. Nah, di sini karena kita berbicara kearifan lokal atau potensi, nah ini saya gambarkan sebuah pulau ya, Pulau Kalimantan tentunya. Nah, Pulau Kalimantan di sini banyak sekali potensi maupun kearifan lokal yang dimiliki Pulau Kalimantan tersebut, khususnya Kalimantan Selatan sendiri. Seperti yang kita ketahui, potensi alam ya, potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia
itu sangat banyak. Salah satunya ya tambang batu bara, tambang minyak bumi ya. Terus lagi selain batu bara ada juga potensi alam karet ya, kayu manis dan lain-lainnya seperti itu. Sedangkan kearifan lokal itu sendiri sangatlah banyak juga, tidak bisa disebutkan satu-satu, namun salah satunya nanti pembuatan bakul ya, atau tari-tarian atau bahasa itu merupakan salah satu kearifan lokal yang dapat digunakan sebagai materi regional pada pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Oke, saya rasa Anda cukup paham tentang penjelasan saya terkait materi regional.